Good day everyone, welcome to Hospitality Mystery. My name is Teddy. How may I ask you? Vian, apa kabar Vian? Kabar baik. Gimana? Lancar? Pak Telia. Alhamdulillah. lancar. Bapak Vian ini pernah kerja di hotel ya? Saya mengenyam pendidikan hotel dan pernah bekerja juga di hotel. Pernah bekerja di hotel, tapi sekarang masih? Sekarang udah enggak. Sudah enggak? Sudah tidak ada di dunia perhotelan ya? Siap, jadi biasa memang gua undang orang ini yang biasanya masih bekerja di hotel. Oke. Sekarang khusus nih buat Vian nih. Siap. Gokil. Terima kasih juga udah diundang nih. Iya, terima kasih sudah datang juga menyempatkan waktunya nih Vian nih. Jadi gimana? Vian waktu itu kerja di hotel yang cukup bagus di Kota Bogor ini. Ya. Ya, berapa hotel sih waktu itu lo kerja? Kalau secara keseluruhan itu 4 hotel. Ada 4, udah pindah-pindah di Pindah-pindah, ya. Biasanya kan kalau di hotel ngincer jenjang karir kan gitu ya, Yes. pindah-pindah. Jadi kurang lebih sekitar 4 ya. 4 hotel lo pindah-pindah. Udah selama berapa lama? 3 sampai 5 tahunan lah. kurang Berarti lebih. experience di hotel 3 sampai 5 tahunan. Iya, betul. Keliling-keliling. Sebelum akhirnya gue keluar dari dunia hotel ya. Siap. Nah, departemen lo apa sih waktu itu? Pertama kali kerja itu di concierge, front office. Front office. Ya, concierge di Concierge itu yang suka bellman. Ya. Bawa barang tamu. Betul, ya. bawa orang tamu. Kalau di Bogor kan kebetulan istilahnya tuh bell drive ya. Bell drive sekalian. Bellman driver gitu. Yes, siap. Jadi rangkap jabatan gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Cuman beberapa kali, jadi itu pertama kerja, terus kesekiannya gue pernah juga di operasional di hotel yang bintang lebih kecil ya dari Operasional itu apa? semua, dari banket, Wow. terus Oke. housekeeping, Keren. dan kerjanya juga 24 jam. Enggak, 12 jam, sorry, kayak security. Rata-rata security kan Keren. 12 jam. Oke, berarti dua section atau departemen itu yang pernah lu ini Iya, ya? betul. Dan sebagai, kalau bell drive suka masuk malam gitu? Pasti, pasti kena rolling gitu ya. Oh iya, semua ya, operation juga Betul. kena ya? Tugasnya tuh kalau masuk malam sebagai bell drive, nganterin karyawan yang masuk, karyawan perempuan ya terutama, Iya. yang pulang jam 11 yang tuh shift 2. Oh iya. Nganterin, abis itu cleaning. Tapi ke rumah kan Pak nganterinnya? Ke rumah. Oke. Kebetulan alhamdulillah ke rumah ya. Ya, pernah ke tempat lain? Ada. Ada Cuman kan juga, kita iya. lagi tidak cerita itu ya. Betul. Jadi di tempat lain. iya, ya. mungkin di tempat lain ada yang tidak ke kosan, mungkin ada yang jadi Ke kosan, nggak pulang ngekos ke rumah. Dia Iya. ngekos, jadi kita anterin ke kos. Oke. Kitanya langsung pulang ya. Iya. Iya. Jadi pasti sebagai laki-laki pernah mengalami masuk malam Pasti. di hotel. Betul. Ada cerita nggak sih yang lu alami langsung, cerita misteri? Kalau Atau cerita horor? misteri sebenarnya yang berkesan ya buatku. Jadi kan sebenarnya gue tipe orang yang sebenarnya percaya tidak percaya. Gue percaya Oke. adanya manusia selain manusia gitu. Iya, manusia selain manusia. Makhluk selain selain manusia. Cuman gue karena orangnya penakut sebenarnya. Pada dasarnya adalah gue orang yang penakut. Oke. Jadi gue sebisa mungkin untuk menganggap hal-hal mistis itu ditarik ke logika-logika gitu. Jadi Oke. misalkan kalau ada dengar suara kaca di gedor misalkan, gue menganggap bahwa ada yang nimpuk batu, mungkin gitu-gitulah. Siap. Jadi gue selalu mensugesti pikiran gue Jadi, untuk tidak. Bisa dibilang skeptik lah ya sama dunia. Iya, gue Oke. rada skeptik dengan dunia-dunia ini. Cuman kalau ditanya punya pengalaman apa enggak, pasti punya. Nah sebenarnya pengalaman itu bukan pada saat shift malam Oh, atau bukan? di front office ya, bukan di hotel yang berbintang. Nah gue ngalamin ini di salah satu hotel di Kota Bogor, di tengah kota posisinya. Nah itu tuh dia di manajemen ini apa ya? Diolah oleh hotel bintang 4. Nah ini yang
hotel bintang 3-nya lah ya, atau disebutnya wisma atau apa ya, hostel gitu. Kayak guest house, kayak Guest atau wisma house ya. gitu ya, guest house. Di tengah kota tapi? Di tengah kota posisinya. Nah itu dia ada sekitar 5 guest house, nah gua dan posisinya agak jauh-jauh tapi satu perumahan. Oh, Jadi satu kompleks. perumahan, satu komplek, nah ada beda-beda. posisinya jauh-jauh. Nah Unik. kebetulan waktu itu gua masuk jam 7 malam untuk sampai jam 7 pagi. 12 jam. 12 jam, karena jadi sistem kerjanya 12 jam. masuk malamnya jam 7. Ini yang gue tadi ceritain bahwa gue di operasional dari bangket Itu yang juga. operasional ya? Ya, jadi pengalaman gue tuh dimulai dari jam 7 gue habis briefing di mainnya ya, di tempat di guest house yang utamanya. Main house lah. Iya, main house-nya briefing. Habis briefing kita dikasih kunci, terus sama bawa equipment yang harus kita bawa untuk ke tempat itu habis briefing biasa. Jam 7-an itu gue udah ke lokasi yang gue incas gitu. Nah sebenarnya rada enaknya gue nggak dipantau sama atasan gitu ya. Lu sendiri tapi? Gue sendiri. Dalam satu rumah sendiri? Iya, jadi posisinya Selain tamu ya? rumah, dan kebetulan habis pulang meeting. Jadi malam itu nggak ada tamu. Mantap, oke. Dan karena guest house ini tipenya kayak apa ya, butik gitu, jadi ornamen-ornamennya tuh ornamen kayu, tua. masih Jadi, mendominasi tuh. Guest house tematik gitu? Iya, guest house tematik. Nah, gue kebagian yang guest house paling jauh dari main guest house. Oke. Jadi gue bawa motor. Iya, Bawa motor. Habis bawa motor, gue di situ seperti biasa bersihin yang bekas meeting. Habis beresin yang bekas meeting, inget banget gue sekitar jam 8:30, 9 tuh gue ngecas handphone di ruang tengah, di ruang tamu. Udah selesai nih? Udah nyampe di guest house. Jadi gue datang nyampe di guest house tuh gue ngecas. Gue inget banget gue ngecas handphone, terus gue kerja. Bersihin ruang meeting. Jadi ini rumah, kita bicara rumah, guest house atau ya rumah lah. Bentuknya rumah banget. Jadi masuk ruang tengah, ruang tamu. Terus ruang tengahnya dipakai untuk ruang meeting, meja meeting gitu. Ngerti gue. Terus 3 kamar, ya 3 kamar, 4 kamar sama 1 pantry di belakang. Jadi kamarnya disewain lah gitu? Ya, kamarnya disewain untuk yang meeting di situ. Nah, kebetulan posisi pantry itu, jadi ada ornamen antara kayak ada ruang terbuka di rumah yang ke tembok dan ada pohon bambu. Pohon bambu. Seperti kita sama-sama ketahui ya, pohon bambu kan tempatnya Iya, betul. makhluk-makhluk itu serem sih, bertinggal. Nah, akses gue untuk istirahat atau menjagain itu ya di situ, di pantry itu kan. Karena tempat gue itu kan nggak mungkin di kamar kan, gue pakai akses kamar. Nah, sebelumnya itu banyak banget cerita-ceritanya di tempat itu. Dari teman-teman gue atau dari atasan gue. Karena waktu gue incas itu teman-teman tuh yang tahu gue, yang teman-teman SMA gue dan teman-teman SMA gue udah tahu kalau gue tuh penakut gitu. Sengaja kali? Iya mungkin. Iseng kan dia. Nah itu jadi momennya tuh gue masuk malam, terus gue di pantry mencoba tidur jam 9 tuh. Udah habis beresin, habis kerja lah gitu, habis beresin gue waktu santai, gue nikmatin. Yang dimana seharusnya bisa aja gue gue kunci-kunciin terus gue kemain karena nggak ada tamu. Iya, oke. Karena posisinya nggak ada tamu. Tapi lu di pantry? Karena gue baru kerja juga pak waktu itu. Hari pertama? Enggak, hari pertama sih, gue baru kerja gitu, baru sekitar semingguan. Kan kalau baru masuk di main guest house-nya. Nah ini gue baru dilempar. Kali lu dilempar ke guest house. Nah, gue nggak pernah banyak cerita, cuman gue nggak terlalu ini ya, karena katanya yang mistisnya itu di kamar pak. Jadi tuh dia ada kamar, terus kayak apa ya? Ada kelambu, kayak kayu gitu pak. Jadi kasurnya ada kelambunya? Iya, kayu kayak kamar-kamar apa ya, ratu-ratu gitulah. Jadi ratu-ratu kayak ratu. Dan teman-teman lu cerita di situlah. Di situ sebenarnya seremnya, cuman kan udah gua kunci nih pak. Ya. Saya tidak harus khawatir dong dengan hal itu karena saya tidak mengakses itu lagi karena sudah saya beresin terus saya kunci. Kan semakin prinsip saya nih pak, semakin malam semakin menakutkan. Jadi saya beresin di baru jam 7 tuh saya udah beresin, udah saya beresin. Jadi saya kunci terus saya ke pantry. Nah di pantry tuh saya biasa tidur, megang handphone yang tadi saya cas nih. Cuman saya cabut dulu handphonenya, casannya saya tinggal di ruang tamu. Oh, ngecasnya di ruang tamu? Iya, ngecasnya di ruang tamu kan. Terus saya main handphone biasa. Nah main handphone biasalah bunyi kus. Oh, ada suara? Ada suara nih di bawah pohon bambu. Kembali lagi dong, saya menggunakan logika saya. Itu tikus.
Dan seharusnya tikus dong, ya kan? Bambu, saya main handphone, mengganggu situasinya. Mengganggu dalam artian? Mengganggu tuh mengganggu gua. Oh, kebisingannya semakin kayaknya bukan tikus nih. Semakin berisik. Kucing juga. Ya kalau kucing saya usir gitu maksudnya ya. Kalau sekalipun itu. Nah, jadi posisinya saya keluar pantry. Saya ngecek lagi ke depan. Saya ngecek lagi ke depan, bau dupa. Bau dupa. Bau apa ya? Menyan gitu apa? Bakaran-bakaran gitu. Padahal orangnya cuma lu doang. Saya doang. Tapi saya keluar nih, sampai keluar ruang balkonnya gitu. Jadi saya udah mau ke pintu keluar. Saya mau kunci pintu, terus ada orang lewat, security ke perkomplekan itu, perumahan itu. Pak sendiri gitu. Ayo Pak ngopi ya tuh, saya ajak nih biar saya tidak terlalu takut. Sebenarnya kesalahan saya pertama adalah ngajak dia ngopi. Security itu ngopi. Itu kesalahan? Karena si security itu cerita, nggak jauh dari sini ada tempat pembakaran mayat untuk yang beragama Hindu ya, kalau tidak salah kan dia di Abu gitu ya. Oh di dekat perumahan itu nggak jauh. Nah saya cerita, saya bilang si bau mulut itu, mungkin dari situ. Oh bau menyan tadi, dupa atau ya bau gitu. ya itu dan semacamnya, mungkin dari tempat pembakaran itu Pak. Cuman kan dia udah kadung cerita nih ya. Saya udah kadung cerita itu keburu apa, dia udah kasih tahu saya di situ terlanjur cerita dan saya udah tahu di situ ada itu. Belet ngopi, ngerokok dan semacamnya. Selesai ngopi itu saya kan ditinggal lagi sendiri ya. Dia keliling lagi. Kebodohan saya kedua adalah saya matikan karena apa matikan? Saya matikan lampu ruang tengah, ruang tamu sama ruang tengah. Saya ke pantry. Posisinya gelap. Lalu di depan dong sebelumnya? Di depan, masuk. Jadi pas masuk saya mau ke pantry, ngelewatin ruang tamu dan ruang tengah, saya matiin lampunya, cetuk, saya masuk. Nah, disitulah saya mulai ngerasa kayak panas dingin. Oh gitu ya, awalnya panas dingin gitu? Badan nggak enak. Dan beberapa kali juga saya tahu lah ada situasi itu. Nah, saya itu handphone mati. Pas handphone mati, kayak ada bayangan Pak di balik handphone. Jadi kan posisi saya ngebelakangin pohon bambu itu ya. Iya, oke. Pohon bambu sini lu ngadep ke sana? Iya, ngadep ke sana. Terus handphone saya tuh saya taruh gitu. Jadi dia kalau mati, kayak ngeliat ada bayangan gitu. Ngerti, iya. Kayak siluet gitu di handphone. Lewat? Enggak, stay. Terus saya nyalahin, jadi ngilangin takutnya, saya nyalahin lagi tuh. Wow, terus saya penasaran tapi saya matiin, saya nyalahin. Saya keluar, kayaknya salah nih kebetulan saya untuk matiin lampu. Oke. Pas baru saya matiin ruang tengah. Jadi lu tuh mau nyalain lagi? Iya, karena menurut saya itu kesalahan saya nih. Akhirnya saya nyalain lampu tengah. Di depan ada gemuruh Pak di ruang tamu. Kayak ada barang yang jatuh lah gitu. Ketabrak atau gimana gitu. Bro. Sekitar 3 detik kan cuma bruk gitu. Oke. Apa jadi kayak ada barang jatuh lah. Wah, kucing ini mah gitu fix. Saya mencoba cari, pas nyalahin lampu tengah. Saya kaget sendiri sama bayangan saya di kaca. Jadi di sudut ruang itu ada kaca Pak. Saya kaget gitu Pak. Setelah nggak lama saya ngegibok sekitar 5 detik lah. Apa ya bahasanya ya? Saya terkejut melihat diri saya di kaca, kan karena lagi panik ya Pak. Kondisi badan tuh lagi panik. Jadi iya panik, maksudnya panik khawatir lah gitu, ketakutan. Melihat gitu tuh saya juga takut. Nah nggak lama itu saya dilempar casan Pak. Nah itu jadi mulai saya sadar bahwa ini mah bukan makhluk. Kan casan lu masih nempel emang? Nempel. Saya ingat sih saya nempel, nggak pernah saya cabut. Saya cabut handphonenya doang. Terus lu dilempar casan? Iya. Casan itu kelempar ke badan saya. Jadi kan posisinya lu lagi di mana? Itu abis nyalahin sakral itu, abis nyalahin. Berdiri berarti ya? Berdiri, posisinya berdiri. Saya ngebalik, saya kaget ngeliat karena di sudut lain dari ruangan itu ada kaca. Iya. Saya kaget. Nah terus ada yang nimpuk badan saya itu pakai casan. Anjing nih, itu terang-terangan sih Pak itu. Nah di situ saya jongkok Pak. Lu cuma ngapain? Saya minta itu izin maaf gitu. Apa ya bahasanya kan katanya mereka bisa diajak bicara gitu. Saya minta maaf. Jadi saya habis dilempar gitu casan, sekalian ngambil terus jongkok. Udah otak kalut kan ya. Saya kan penakut ya Pak dasarnya. Kebayang sih. Saya panik. Jadi mungkin dengan cara minta maaf gitu. Saya cuma kerja nyari uang gitu-gitulah terus. Oh lu izin lah. Izin. Mohon maaf, mohon kerjasamanya. Kalau memang mengganggu mohon maaf. Dan lu baru pertama kali di situ Pak? Pertama. Iya. Dan itu yang menurut saya paling ekstrim sih dari banyak cerita gitu.
dilempar casan anjir. Dilempar casan nih, terus casan kan jatuh ke bawah nih. Saya ambil terus saya sekalian Baru bilang lu minta maaf izin, gitu. ya, minta maaf. Maaf kalau ada apa ngeganggu dan segala macamnya gitu. Udahlah saya ambil casan saya ke belakang. Di otak pasti saya berantakan perasaan lu. satu Pak, saya harus kabur dari tempat itu. Oke. Cuman yang membuat saya belum beranjak itu sekitar jam 11-an ya. Belum saya beranjak adalah masa depan kerja saya nih. Oh lu takut? Kalau gua cabut ninggalin itu, gua takut gitu. Takut nanti manajemen jadi marah atau gimana. Oh ya. Nah sebenarnya ada waktu setengah jam yang kayak suara. Jadi kan posisinya di pantry Pak. Sebelahnya tuh kayak ada lorong gitu. Lorong kemana itu? Itu lorong ke parkiran motor. Saya parkir motor ke depan. Oh. Jadi kayak rumah orang kayak gitu Pak. Ada lorong yang Lorong ini tapi indoor gitu? iya, posisinya kalau nggak rembes lah kalau hujan. Oh iya Di iya. tembok cuman ada penghalangnya gitu. Oke. Nah, saya mau lewat situ tuh tadi. Jadi pas mau pulang habis beresin tas-tas saya udah Mau cabut lah. cabut dari aja situ. lah. Ke situ ada yang berdiri Pak. Cewek yang siluet sama yang kayak kan posisinya gelap. Siluet sama yang kayak di handphone. Buat saya balik lagi dong. Ntar lu, sosoknya gimana itu? Lu ngelihat jelas depan muka dong? Iya, cuman apa kita nyebutnya ya? Cewek, cuman bukan putih yang jelas putih terus serem gitu enggak. Saya cuma ngeliat bayangan. Warna putih berarti Bentuknya. bayangannya? Bukan bayangan berarti kalau putih mah ya. Saya ngeliat ada putih aja ngambang gitu. Sisanya nggak kelihatan mukanya gitu. Wow. Saya nggak tahu dia ngambang-ngambang nggak. Nah biasanya kalau saya ngeliat yang putih-putih gitu ada kain yang pernah digantung. Saya sugestinya gitu saat itu. Oh sugesti. Cuman karena saya udah kalut kan, posisinya udah kalut, saya nggak mungkin lewat depan karena saya udah Yang dilempar casan? dianggap di depan udah nggak terima sama saya. Jadi Yeah. saya mau lewat belakang itu harus lewat. Saya berpikiran saat itu harus lewat belakang situ. Iya iya. Jadi saya mencoba lewat belakang situ, karena itu saya balik lagi. Nah di Ke pantry lagi? Ke pantry lagi, saya harus membulatkan tekad, kayaknya harus resign habis ini nih gitu. Oh, Jadi saya lu butuh menyerah. waktu sekitar setengah jam udah menyerah lah. Iya gitu. iya. Saya keluar lagi, akhirnya saya berani untuk saya hadang gitulah, saya lewatin gitu. Lewat belakang? Lewat belakang akhirnya. Nah yang kedua itu saya merem terus sambil lari gitu Pak. Karena lu udah kebayang, lu sebelumnya ngelihat sosok itu. Saya takutnya masih ada, saya nunduk jadinya, saya lari aja udah. Nah lari, baru saya buka pintu, motor saya udah nyala Pak. Masa sih? Nah, saya takutnya saya udah pernah manasin, tapi kan ini masih di dalam pergulitannya maksudnya. Saya Kunci motor di mana? Di saya, Si motor nyala. nyala. Kayak ke starter, teret gitu. Lu denger? Nggak denger. Jadi lu lari. Pas buka lu pintu, ada suara. gitu. Kayak apa? Kayak starter gimana sih? Belum sampai nyala ya, starter. Iya. Gitu. Dan nyala. Motor saya kebetulan ini ya Pak, Matic. Dan nyala sampai ke nyala. Enggak, jadi cuman Kayak di starter. gitu doang. Terus pas saya keluar, aduh, akhirnya saya tidak naik motor, lari saya. Motor saya tinggalin di situ. Oh, bapak lari ya? Lari akhirnya keluar. Lewat belakang, lari keluar. Karena motor saya posisinya kan juga diserang ya. Iya, diserang ya betul. Ya akhirnya saya lari terus saya sempat buka pintu gitu manjat yang benar-benar ketakutan Pak. Gila. Dan itu lumayan sekitar 1 kiloan lah dari main itu. Waduh. Pintu belakang nggak lu kunci dong? Kan pintu belakang emang satu pintu Pak, akses keluar tuh cuma satu pintu, itu yang saya manjatin. Memang nggak ya sekitar sedada saya lah, nggak tinggi. Jadi saya loncatin. Karena kalau saya loncatin, saya lari. Nah setelah lari di hotel itu baru tuh di main guest house-nya saya minta teman saya anterin ngambil motor, terus saya pulang malam itu jam 12. Lu ninggalin kerjaan udah? Udah saya ninggalin kerjaan saya, nah itu salah saya sih sebenarnya. Tapi kebayang sih, gila lu di guest house sendirian. Iya. Dengan cerita yang tadi ada kelambu itu, wah gila sih, gua ngebayangin aja merinding sih. Terus ada bau dupa. Iya. Itu di depan ya bau dupa. Iya, Saya sugestinya sebenarnya terkuatkan karena itu dia bilang ada tempat pemakaman. Oh ya udah jadi takut lagi. Cuman yang buat saya makin nggak bisa kontrol badan saya sendiri gitu karena ketakutannya pas dilempar casan itu sih pas sama yang saya ngelihat, terus habis itu motor, habis itu saya mau nyalain motor udah bismillah pecah. Nah meriangnya tuh pas pulang. Saya pulang ke rumah kan akhirnya ninggalin kerjaan itu, udahlah saya besok resign atau gimana. Nah itu akhirnya karena kan habis briefing supervisor saya pulang kan. Jadi cuma ada teman-teman sejawat lah, apa ya bahasanya. Yang shift malam juga, shift malam juga. Tapi di guest house yang lain gitu. Dan mereka memang biasa kali ya
Ketawa, pas saya datang mah ketawa. Karena kan mereka pernah Pasti satu pendidikan pernah sama saya, pendidikan sama saya, jadi dia ngeliat, lucu lu mah gitu, bercanda. Oke, nggak percaya lah. Nggak percaya sama cerita saya. Karena yang biasanya mereka alamin tuh cuma ngeliat, nggak pernah dia diganggu. Tapi itu dilempar casan sih. Nah yang gue khawatirkan adalah gue denial pada saat itu gitu. Jadi gue berpikir bahwa nggak ada lu mah gitu-gitu. Jadi mereka makin berani gitu, dan saya takut kan biasanya ada rumus kalau lu semakin takut, dia akan semakin berani gitu. Nah itu mungkin yang, nah jadi anggapan teman-teman pada bercanda tuh saya kesel juga sih ada momen, terserah lah gitu. Akhirnya saya udahlah pulang lah gitu, send gitu. Wow, gokil, lu 3 serangan berarti, 3 gangguan. 3 gangguan dari casan, terus yang ketemu di lorong itu, sama pas motor itu. Jadi di lorong mah berarti sosok putih lu lihat, tapi lu nggak lama berarti yang lihat ya? Cuma sekilas gitu. Kan pas udah gitu, lu balik lagi ke pantry. Iya. Gimana ya gitu. Anjir, itu di tengah kota ya, di Bogor ya? Di tengah kota, memang perumahannya juga sepi sih Pak. Bukan perumahan yang padat penduduk. Kayak rumah-rumah gede gitu? Rumah-rumah gede, perumahan elit. Oke. Perumahan elit kok. Posisinya tengah kota Pak. Keren banget ini, gue baru dengar sih nyampe. Jadi jam 12 bertubi-tubi. Dia jam 2, jam 1-an lah prosesinya, saya pulang akhirnya. Terus sempat meriang tuh besoknya. Biasalah sandar meriang. Terus masih kepikiran. Nah, coba saya sugestikan bahwa yang saya lihat itu putih-putih, ada kain kali yang digantung. Iya, gitu. lu pokoknya berkecamuk lah, lu bertarung dengan pikiran sendiri. Ya, yang nggak logis ya casan itu sih yang udahlah ya memang ini. Iya. Nah saya khawatirnya kalau saya lanjutin terus kerja, saya akan dipertemukan lagi dengan gesos itu. Sometimes misalkan sebulan kan nggak mungkin saya terus menolak untuk tidak di gesos itu ya. Nggak bagus ya. Better udahlah saya move gitu. Wah keren. Gitu, tapi someday gue pengen lihat sih. Lo mau nggak anterin gue ke sana? Wow. Siang mang boleh. Siang juga serem Pak suasananya. Oh gitu. Banyak barang-barang antik itu di ruang tamunya. Gue dari lu cerita di tengah kota Bogor, guys, gue jadi penasaran gitu di mana nih ya. Nanti. Boleh nanti. Ya. Boleh. Wow, itu kalau lu kan tadi pindah 4 tempat kerja. Di situ ya di situ salah satunya. Mungkin Bapak juga udah ngundang bintang tamu yang di Hotel Bintang 4. Oh iya ya, terus banyak Pak narasumber. Jadi saya di salah satu Hotel Bintang 4, saya masuk malam. Oh, oke. Oh jadi lu adalah satu kerjaan sama yang pernah gua undang. Mungkin ada yang udah pernah diundang. Oke. Terus bintang tamu di sini. Ceritanya bersama sih. Jadi saya karena posisinya di lobi kan sebagai concierge ya. Concierge di situ. Sebagai concierge. Tobel drive gitu. Jadi posisinya habis nganter jam 11 terus pulang cuci mobil sampai jam 1 jam 2. Biasanya kita nyebutnya me time ya, anak malam tuh. Oh, me time. Me time. Waktunya kita berehat lah sebelum nanti beraktivitas lagi. Oke. Oh, karena kalau bell drive kan kerjanya berarti di situ. Cuman kalau front desk dia harus bikin laporan, closing dan lain sebagainya. Iya. Jadi sekitar jam 2-an lah. Saya tidur duluan biasanya. Oke. Kalau masuk malam kan kita tidur nggak jauh dari lobby. Nah itu ada lounge-nya gitu. Oh tidur di lounge? Saya tidur di lounge. Ada kursi panjang. Kursi yang pakai bantal gitulah. Saya habis ngeledek front desk gitu. Saya tidur duluan ya. Gitu. Gue tidur duluan ya. Gitu. Soalnya lu mau udah selesai kerjaannya. Udah selesai. Jam kerjaan. Nah gue tidur. Posisi masuk malam kan kita tidur tuh sebenarnya antara tidur nggak tidur ya. Maksudnya harus dijaga juga gitu. Iya. Jadi pas lagi momen tidur, posisi saya tidur itu menghadap ke salah satu sudut yang ada pianonya di lounge itu. Kayaknya gue tahu nih pernah manggil orang gak ada piano juga nih, apa sama ya? Iya. Oke. Mungkinan hotelnya sama. Iya. Karena ada piano juga. Lu ngadap ke situ? Palanya, jadi kaki gue selonjoran, tidur. Nah itu depan gue tuh si piano itu. Oke. Gue tidur lah, tidur seperti biasa, tidur gitu telentang. Nah, sebenarnya gue banyak pengalaman kalau tidur telentang tuh suka ada aja gitu kayak rep-repan. Oh iya, rep-repan tuh kayak nggak bisa gerak. Ketiban gitu kayak nggak bisa gerak, tapi sadar. Iya. Sadar tapi kita nggak bisa mengontrol badan kita lah gitu. Nah, momen itu malam, ya gue masuk malam terus gue tidur. Gue habis ngeledekin kan. Iya, FO ya. Ada suara-suara dia tuh yang kayak gedumel-gedumel gitu. Oh iya. Lu mau bukan temenin gue tidur duluan. Awas lu, ditumpangin sama yang di piano. Kata front desk. Karena saya kan penakut ya. Ini front desk sudah lama? Udah lama, lebih senior saya.
senior saya di hotel itu. Oke, jadi Maksudnya kerjanya lebih lama ya di situ. dia Jadi udah tahu Pak ceritanya ceritanya tahu kali. cerita-ceritanya atau pernah mengalami juga. Cuman dia ngeledekin saya gitu. Ah lu mah, saya kan bilang gitu ya. Ah lu mah men gitu. Saya sambil duduk lagi. Tapi ngantuk. Dan nggak ada tempat lain Pak. Tidur tuh maksudnya yang nyaman ya. Di hotel itu tuh buat kita karyawan masuk malam tuh tidak ada tempat yang nyaman lah selain di situ gitu. Oke. Saya juga kurang tahu, saya nggak tahu ya. Ya kan ada dua sisi kan. Saya nggak tahu tempat yang nyaman lain. Tentu saya biasanya di situ gitu. Nah, saya tidur. Nah, udah akhirnya bodo amat lah gitu. Bicara doang kali saya tidur. Tapi udah kepikiran. Oh, pikiran lo udah mulai main tuh. Iya, pas dia ngomong begitu. Nah, saya kan penakut Pak. Dia ngomongin gitu juga saya mah takut. Dia ngomong begitu. Saya coba melek gitu. Selalu setiap saya melek, secara logika saya harusnya ngeliatnya parah-parah Pak. Ya. Kalau tidur di telentang ini kan seharusnya parah-parah yang saya lihat. Ya. Atas atau atap ya. Ya, atap. Parah-parah. Atas gitu, atap. Cuman ini nggak tahu kenapa selalu begini mata saya ini tuh. Lurus ke si piano. Oh, jadi kalau lu buka, lu matanya ke depan. Iya. Bukan ke atas. Bukan ke atas. Jadi kalau saya melek nih, coba melek ke atas terus ke situ gitu. Baru coba merem lagi karena saya tahu cerita teman saya itu kan. Itu sugesti kah apa? Atau ketarik? Saya nggak tahu ketarik atau sugesti. Iya. Sampai 3 kali sampai 5 kalian saya begitu melek terus ngeliat ke situ lagi. Udah saya tidur. Saya tidur ngadep ke tembok gitu. Ngebelakangin. Nyampingin. Nah, Iya. Saya nyampingin. Nggak nyaman kan Pak ya, kursi kecil ya. Oke. Ada satu momen saya ngebalik, itu saya merasa udah sekitar tidur lama itu Pak. Udah agak lelap tuh pas nyamping gitu. Sekitar 10 menitan saya ngebalik ke badan. Saya ngedengar anak kecil lari. Jadi kan posisinya ini lounge, ini koridor lobby menuju ke kamar. Siap. Ada anak kecil lari kan? Itu jam berapa? Mungkin memang jam ada 2 anak kamu kali. Jam 2 Pak, jam 2, jam 3. Wow, jam 2. Kan saya habis beres-beres nyuci mobil gitu-gitu kan jam 2. Terus saya ledekin frondes kan sekitar jam 2-an. Karena waktu tidur tuh biasanya masuk malam tuh jam 2 sampai jam 4. Ya. Ya sampai azan subuh lah gitu. Nah, jadi saya tidur terus saya dengar anak kecil lari. Merem ya, posisi lu merem. Posisi merem, tidur. Posisi tidur biasa. Saya ngedengar anak kecil lari. Anak sendiri atau banyak? Rame. Oh ya? Ya kayak lari terus bercanda gitu. Nggak yang apa gerumu. Anak kecil bercanda gitu apa dah. Kayak 2-3 orang lah lari gitu. Nah, seposisi lari itu kita yang biasa hotelir yang masuk malam tuh terbiasa dengar suara tuh bangun gitu. Dikhawatirkannya tamu atau ada hal-hal yang urgensi lah sifatnya. Meskipun nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nah, cuman kan kita posisinya sigap, terbiasa sigap. Nah, pas saya dengar suara itu, saya mau bangun, nggak bisa. Tapi mata masih tertutup. Saya udah dengar nih, udah sadar secara kondisi tubuh udah sadar, tapi saya udah nggak dengar dan saya mau bangun, gua nggak bisa. Saya nggak bisa, mau ngomong juga susah. Badan lu kayak ketahan? Semua Pak, nggak bisa gerak. Wah anjir. Terus saya mau ngomong nggak bisa. Satu-satunya yang bisa saya gerakin kelopak mata, buka mata. Oke. Saya buka, ada sosok perempuan di atasan saya. Anjing, males banget. Di atas saya. Lu depan muka cuy? Iya, maksudnya sejauh mata saya memandang ya gitu. Terus saya langsung merem lagi. Itu sekitar 1 detikan lah saya cuman gitu narik napas. Terus saya nggak bisa bergerak. Gue merinding. Maksudnya sosoknya gimana? Lu lihat muka aja. Serem Pak. Gimana? Hancur. Masa sih? Ya maksudnya kayak banyak luka gitu. Terus matanya mah warnanya ya kayak nyala gitu, merah atau nyala lah. Gila. Rambutnya mau berantakan udah. Jelas banget lu lihat. Ya sejelas itu saya bisa ngedeskripsiin ke bapak kan gimana. Jelas kan berarti mukanya hancur kayak, tapi kalau orang yang jerawatan lebih rapi. Maksudnya hancur aja, banyak luka-luka gitu, terus matanya kayak nyala. Terus rambutnya berantakan. Saya merem lagi. Ya dalam hati saya sih udah baca-bacaan lah gitu. Baca-bacaan terus saya tuh bisa bergeraknya teriak gitu ngebangun. Wah, itu ngebangun. Oh ya gitu teriak. Saya teriak. Saya lawan lah gitu susahnya. Terus teman saya nyamperin yang tadi saya ledekin itu. Oh iya. Kenapa gitu? Enggak ngap gitu, capek gitu kayak habis lari gitu loh Pak. Lu kayak ditahan badan lu juga kan? Iya, capek. Apa karena saya ngelawan juga kali ya? Cuman takut juga kan ya kalau nggak dilawan ya. Iya, dia masuk terus-terusan sih. Iya.
Udah posisi gitu terus diketawain, oh kenapa lu? Biasalah saya dibicarain Pak kalau saya. Karena Padahal dia sebenarnya seharusnya takut juga Pak kalau di momen kayak saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau sama orang-orang tuh saya cerita begitu tuh suka lucu gitu dianggap sama orang-orang gitu. Karena saya penakut. Karena mereka penakut mungkin. Karena mereka penakut jadi sering bercandain saya gitu. Iya. Kenapa lu? Kenapa? Enggak. Saya kan panggilnya men gitu ya. Wah. Mau gitu. Enggak mau. Capek saya gitu. Terus kata dia, kenapa lu teh? Dia mulai ngeliat saya panik juga Karena kali ya. serius panik ya. Oke. Awalnya ngeledekin terus, makanya tidur tuh tunggu gua gitu. Kayaknya nggak bisa tidur sini, kita mau gua bilang gitu. Iya. Kenapa lu ngeliat apa? Nah disitulah, cuma saya nggak mau cerita saat itu ke dia. Karena tapi setelahnya lu tidur lagi di situ? enggak lah, saya udah seger posisinya Pak. Iya. Nah terus saya tanya, gue tidur lama mau? Tadi ada anak kecil? Enggak. Saya klarifikasi kan ada anak kecil? Enggak. Gue tidur udah berapa lama? Enggak lama katanya. Katanya nggak lama, tapi lu ngerasa lama banget itu? Lama momen saya tidur tuh perasaan. Kata dia nggak lama, orang dia aja belum beres laporan. Oh, dia nyamperin lu aja kali ya karena... Iya karena saya teriak Pak. Iya, kira dia nyamperin lu. Iya, dia nyamperin saya karena saya teriak. Terus ditanya kenapa. Jadi satu titik di situ ada anak kecil lewat. Anak kecil, gue kebayang sih anjir. Kayak lari-lari gitu Pak. Main gitu lagi main mereka. Ketawa-ketawa gitu. Terus yang ekstrim, bang, depan muka. Depan kamu. Gila. Nah itu pengalaman sih setelah yang casan ya. Agak jauh dari yang casan. Jadi yang saya yakinin terus setelah itu tuh saya percaya dan saya yakini bahwa di setiap tempat pasti ada. Cuman wujudnya, bagaimananya mereka memperlihatkan ke kitanya aja. Beda-beda. Dan yang apa tadi bahasanya skeptik, saya nggak percaya gitu-gitu tuh. Iya. Jadi ya, mulai percaya. Gitu. Oke, karena ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri, tapi tidak untuk cuma di sini nih kayaknya nih. Saya share terbuka gitu cerita pengalaman ini. Karena saya selalu takut terulang gitu Pak. Nah, jadi saya kalau ngalamin sesuatu, saya lebih memilih untuk rendam. Jadi kalau misalkan kalau di tongkrongan gitu ada cerita horor. Lu tuh memang bukan orang yang suka cerita. Enggak. Wow, luar biasa berarti lu sekarang. Karena takut. Jadi momennya selalu kekhawatiran saya takut terjadi gitu. Nah terus apalagi sih? Ada lagi nggak sih? Itu sih Pak yang paling buat dua saya. Dua itu ya? Yang berkesan ya buat saya. Iya. Tapi ya gila banget sih yang depan muka itu sih. Yang casan sih buat gue. Ya. Yang casan yang di depan muka, gokil. Terus di tempat lu kerja tuh selama 4 kali pindah itu, lu teman-teman lu juga sering ngalamin dong? Banyak cerita, cuman yang kembali saya denial dengan hal itu. Saya enggak. Lo nolak lah, enggak ini mah. Iya, saya selalu itu kali gitu. Iya. Itu kali sampai mengalami dan sekarang posisinya kalau ada yang cerita begitu saya diem dengerin aja. Saya dengerin terus kalaupun saya cerita soalnya kekhawatiran itu suka datang Pak. Iya wajar sih. Ketakutan saya tuh itu balik lagi gitu. Dan lu masih kenal nggak sih sama teman-teman yang dulu? Masih ada beberapa ya. Ada beberapa ya. Dan yang ngalamin gitu juga lah katanya dia. Iya. Masih ada beberapa yang. Berarti bisa lah ya gua ntar undang dia juga boleh. Kesini, kayaknya seru. Boleh banget. Gokil sih. Nanti habis kamera off mungkin kita bisa sharing. Iya. Ntar ya kontak-kontaknya. Boleh. Jadi tapi lu sangat percaya akhirnya dan iya. Apakah lu juga berasumsi atau merasa kalau di semua tempat yang lu tadi bilang di hotel di mana? Iya. Tapi suka masih penasaran gak sih sama cerita-ceritanya di hotelnya ada apa ya? Enggak. Karena rasa takut saya itu. Sampai sekarang pun Pak kalau orang cerita mengenai hal mistis, saya selalu sebisa mungkin meskipun tidak terjadi pada saya sambungin dengan logika agar tidak membuat takut saya impactnya setelah tongkrongan itu bubar kan. Kita ada masanya waktu hidup sendiri Pak. Iya. Itu kan nggak mau ada yang nemenin lain gitu. Tapi lu pengen nonton juga dong, lu cerita begini di sini. Oh iya dong, saya tahu arah Bapak. Subscribe dulu, iya kan? Saya tahu arah Bapak. Subscribe dulu dong. Saya tahu. Mana Pak? Udah keluarin Pak. Iya boleh. Kan pasti juga nggak nutup kemungkinan. Ya. Siapa yang gua undang nanti kan adalah temen lu juga ya. Betul. Di hotel ya. Dan saya bisa dengar cerita dia dari sini gitu. Itu maksudnya. Boleh. Keren kan? Ya sama keluarga aja Pak, kalau takut sendiri mah. Boleh. Nontonnya. Hospitality Mystery. Mysteri, MYSTRY. Oke, sudah Pak. Sudah ya?
Gokil. Sudah saya subscribe. Apa sih? Subscribe. Subscribe. Oke, Vian, terima kasih. Sama-sama. Atas waktunya sekali lagi nih, udah Sama-sama. nyempatin di sini. Sama, Nanti Pak. kita ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Boleh. Ya. Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Siap, terima kasih. Selamat.